Baik, anak-anak Bapak, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah Sehat, sehat, Pak. Pak. Oke. Ya, kelas hari ini Bapak periksa cukup rapi dan bersih, berarti kita sudah bisa langsung mulai untuk kegiatan belajar kita hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak minta Ketua Kelas Abdi untuk menyiapkan kelas, silakan. Siap, Pak. Gurunya, siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Memberi salam sama Pak Guru. Selamat sore, Pak. Selamat Selamat sore, Pak. Pak. Selamat sore anak-anak Bapak, salam sehat dari Bapak ya. Ini, Pak. Ya, hari ini Abdi semua masuk atau ada yang absen? Semuanya masuk, Pak. Oh, semua masuk ya. Semua Berarti hadir, Pak. hari ini kalian cukup semangat ya untuk mengikuti pelajaran dari Bapak. Baik, hari ini kita akan belajar. Bentar Bapak ini dulu ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang transpose. Ya, transpose matrix. Ini adalah pelajaran kita untuk topik matriks di kompetensi dasar yang kedua. Nih, Karena di kompetensi dasar yang pertama kalian sudah belajar tentang operasi matriks. Jadi hari ini kita belajar untuk KD yang kedua, untuk IPK yang pertama, itu tentang transpose matriks. Sebelum kita diskusi hari ini, dan Bapak sambil menyiapkan juga coba silakan kalian di alat tulisnya silakan alat tulisnya dikeluarkan sambil Bapak menyiapkan file-filenya. Iya, Pak. Pakai buku paket ya, Pak. Ya, buku paket sebagai sumber belajar atau bahan ajar yang sudah Bapak berikan minggu lalu. Oke, sudah nak? Siap, Pak. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan dulu persepsi, yaitu pengalaman belajar kalian yang sudah kalian rasakan sebelum-sebelumnya, sekedar untuk mengingat dan tidak melupakan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang ordo dan operasi matriks. Coba siapa yang masih ingat tentang ordo matriks? Ayo. Saya, Pak. Oke, Rida, silakan. Ordo matriks itu menyatakan banyaknya baris dan kolom, Pak. Ya, menyatakan banyaknya baris dan kolom. Artinya ukuran ya. Ukuran tentang apa itu Rida? Bisa dijawab lagi? Ukuran tentang banyaknya Baris sama banyaknya kolom itu, Pak. ya banyaknya Elemen. ya. Jadi kalau barisnya ada 3, kolomnya ada 2, otomatis elemennya ada berapa Rida? Ada 6, Pak. Ya. Ya, yang berikutnya adalah siapa yang masih ingat operasi penjumlahan. Nah, maksud Bapak syarat untuk menjumlahkan dua matriks. Coba Bapak minta dulu pada Rahmi. Jumlah ya, Pak. Iya. Jumlah itu dia biar bisa dijumlahkan harus sama, Pak, elemennya.
Kalau Harus barisnya sama ada ordonya, Pak. ya Ordonya harus ordonya. sama, Kalau Pak. baris ada 3, kolomnya 2, berarti matrik yang berikutnya juga gitu. 3 dengan 2 gitu, Pak. Jadi sama. Ordonya sama. Ya, Pak. Apakah hanya itu saja, ada syarat yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Nah, Rida. yang dijumlahkan harus elemen yang seletak, Pak. Iya, bagus ya. Iya, Rida tadi melengkapi jawaban daripada Rahmi ya. Jadi ada 2 syarat, yaitu yang pertama ordonya harus sama, dan yang kedua elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangkan itu harus yang seletak posisinya ya. Kemudian untuk yang operasi perkalian, Bapak minta pada Niki syarat operasi perkalian. Apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Oh, lupa? Iya, Pak. Oh, baik, kalau lupa nggak apa-apa nak. Apa itu ya, Pak? Coba dibantu sama Rahmi. Tadi, Pak, pertanyaannya, Pak. Kalau untuk operasi perkalian, apa syaratnya? Hmm, masih mute. Dia kan misalnya nih ada angka di luarnya, skala ya, Pak, namanya. Nanti kita kalikan dia dengan elemen-elemen di dalamnya gitu, Pak. Langsung aja kita kalikan. Boleh gitu, Pak? Ya hampir mendekati ya, tapi ada barangkali Rida Oh, atau Abdi. dia perkalian matrik dengan matrik ya, Pak? Iya, perkalian matriks dengan matriks. Oh, iya. Yang baris dikalikan dengan kolom, gitu kan ya, Pak? Baris dikalikan dengan kolom. Coba Abdi mungkin bisa melengkapi Lupa syarat saya. perkalian matriks. Lupa Pak, semalam yang minggu kemarin nggak hadir Pak, sakit. Oh iya, Bapak baru ingat ya. Abdi semalam itu sakit ya. Iya Pak. Iya. Saya aja, Pak. Coba Rida. Nah, Ya, yang Rida saya coba ingat dibantu. cara mengalihkan 2 matriks itu dia harus di matriks pertama itu banyak baris harus sama dengan banyak kolom di matriks yang pengalinya, Pak. Apa tidak terbalik, Nak? Nah, Coba itu diingat-ingat lagi. banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua, Pak. Nah, itu lebih tepatnya ya. Jadi Terbalik tadi, Pak, berarti. memang untuk perkalian matriks ini Iya, Pak. siswa Suka terbalik-balik gitu, Pak, di bawahnya, Pak. suka terbalik ya. Jadi sebenarnya perkaliannya itu yang kita ingat adalah matriks pertama itu yang kita ambil adalah kolomnya. Matriks yang kedua yang kita ambil adalah barisnya. Jadi kolom baris harus sama jumlahnya ya. Oke, baik. Jadi untuk persepsi hari ini Bapak anggap cukup baik ya. Nah, kemudian sesuai dengan tadi topik yang akan kita bicarakan yaitu tentang transpose matriks, Bapak memberikan motivasi supaya kalian nanti dalam diskusi mendapatkan pencerahan, mendapatkan gambaran, terutama mendapatkan manfaat kita belajar transpose hari ini itu apa ya. Ya, kalian sebagai siswa atau peserta didik jurusan akuntansi keuangan lembaga, itu kalian, maksud Bapak Ananda itu sudah terbiasa dengan tabel-tabel ya, begitu ya? Iya Pak. Begitu kan, Nak? Pak. Pak. Ya. Jadi dengan belajar transpose matriks ini, pekerjaan kalian nanti dalam bekerja dengan tabel, diharapkan belajar transpose ini kalian dapat lebih meningkatkan kemampuan atau kalian untuk menyusun tabel ya. Atau ketika kalian misalnya ingin menyusun jadwal ya, atau ingin mempermudah menginput
entry-entry yang harus kalian input. Tapi Bapak bisa berikan juga video. Ya, sebentar Bapak lihat dulu. Oh, ya, maaf Pak ya. Entah apa tadi yang terjadi, Nak. Jadi file videonya itu terhapus tadi. Ya, baik. Jadi untuk file video ini nanti bisa Bapak kirim di WA grup kita ya. Iya, Pak. Ya, kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya supaya kita mendapatkan manfaat belajar transpose ini. Ananda harus tahu tujuan hari ini belajar tentang transpose, yaitu diharapkan nanti Ananda mengidentifikasi fakta pada transpose matriks, kemudian menganalisis transpose matriks, dan pada akhirnya membuat penyelesaian atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transpose matriks. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, yang Bapak setting selama 60 menit, seperti biasa kita membuat dulu rambu-rambu pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, kegiatan belajar kita itu terdiri dari pemahaman masalah, pengumpulan ini, kemudian nanti diskusi, presentasi, tanya jawab, dan latihan soal. Itu kita laksanakan selama 60 menit. Nah, supaya selama 60 menit ini tercapai dengan baik dan maksimal, Bapak mengharapkan Ananda itu saling kerjasama dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajar kita hari ini. Apa yang Ananda lakukan nanti, yaitu bekerja sama, bertanggung jawab, itu akan Bapak berikan penghargaan berupa nilai ya. Nanti Bapak di sela-sela diskusi Ananda, nanti Bapak akan menilai sikap-sikap yang kalian tunjukkan, khususnya dalam hal kerjasama, tanggung jawab, dan rasa ingin tahunya tentang topik yang akan kita pelajari hari ini. Jadi paham lah ya, jadi nanti Bapak akan menilai selama pelaksanaan belajar ini sikap-sikap kalian ya. Jadi tidak sia-sia nanti kalian melakukan kerjasama, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Ada nilai yang nanti akan Bapak buatkan. Oke. Ya, sekarang kalian langsung saja berkelompok. Ya, ini kelompoknya sudah Bapak buatkan, masih kelompok yang minggu lalu ini ya. Jadi nanti kelompok A itu nanti Abdi dan teman-teman, kelompok B Rahmi dan teman-teman, kelompok C Niki dan teman-teman, kelompok D Ridatul dan teman-temannya, dan nanti kelompok E dan kelompok F ya. Jadi kita hari ini masih menggunakan formasi kelompok dari minggu lalu. Ada 6 kelompok, satu kelompoknya ada 4 orang. Oke, baik, silakan Ananda bergabung dengan kelompok yang sudah Bapak bentuk ini. Ayo, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Bapak lihat kalian sudah berkelompok dengan baik dan cukup rapi, tertib. Oke, ya, jadi hari ini kita punya permasalahan seperti ini yang bisa Anda lihat di apa ini. Oh iya, maaf, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Oke, ini Bapak bagikan LKPD-nya.
Itu LKPD-nya sudah Bapak buatkan berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, jadi sambil kalian melihat LKPD, kalian bisa juga melihat tayangan ini. Nah, di sini Ananda dapat melihat masalah kontekstual yang Bapak angkat. Coba Bapak minta apalah, Niki, coba dibacakan masalahnya ini. Niki. Bapak stop dulu dah Pak, biar Niki bisa membacakan permasalahan di LKPD-nya. Di tempat Bu Rida bisa? Stop aja dulu gimana nih? Soalnya masih terekam nih. Iya, Pak. Ya, Stop Pak aja dulu nggak Abdi. apa. Stop Ini Pak, recordnya Pak Abdi. Ya, kita lanjutkan tadi ada sedikit gangguan ya. Tadi Bapak minta coba untuk masalah kontekstual tadi, coba dibacakan Niki. Di share screen aja lagi, Pak. Ya, silakan Niki. Enggak di tempat Bapak, Pak. Oh, boleh. Ada sebuah pusat kebugaran jasmani memiliki kelas-kelas senam, aerobik, dan yoga. Banyak peserta dalam tiap kelas tidak sama. Untuk anak-anak senam ada 10 peserta, aerobik ada 8 peserta, yoga ada 5 peserta. Untuk remaja senam ada 12 peserta, aerobik ada 5 peserta, yoga ada 4 peserta. Untuk dewasa senam 15 peserta, aerobik ada 16 peserta, yoga ada 10 peserta. Dapatkah kalian membuat dua model matriks yang menyatakan jumlah peserta untuk tiap-tiap kelas setiap kategorinya? Nah, ini gimana nih Pak kami membuatnya Pak? Kami masukkan ke tabel dulu atau gimana Pak? Oke, baik ya. Jadi ini ada soal tentang sebuah pusat kebugaran jasmani yang mempunyai 3 jenis kelas untuk kebugaran jasmani tersebut, yaitu ada senam, aerobik, dan yoga. Nah, pesertanya yang mengikuti ini, baik senam, aerobik, dan yoga ini ada peserta anak-anak, ada peserta remaja, dan ada peserta dewasa. Nah, di situ di LKPD itu ada masing-masing untuk anak-anak untuk senam berapa orang, kemudian untuk remaja berapa orang, dan untuk dewasa berapa orang, dan seterusnya ya. Nah, sekarang ya dari permasalahan ini tadi Niki bertanya ya, Iya diapakan Pak. begitu tadi Niki ya? Iya Pak. Diapakan Pak? Dibuat ke tabel atau gimana Pak? Ya, itu nanti langkah yang akan Nanda lakukan untuk proses berikutnya nak ya. Iya Sebentar Pak. ya. Nah, untuk dapat memahami
dari masalah tersebut. Coba sekarang Ananda sesuai dengan LKPD yang sudah Ananda dapatkan tadi dari Bapak. Coba silakan diskusikan bersama kelompok hal-hal apa saja yang diketahui dan ditanya dari masalah tersebut. Jadi kita langkahnya bertahap supaya nanti kita dapat memecahkan masalah tersebut. Oke, silakan ya. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Oke, sudah nak? Ya, Pak. Kalau sudah, ya, untuk menindaklanjuti dari apa yang sudah kalian tuliskan, yaitu yang diketahui dan ditanyakan, silakan kalian gali informasi dari sumber belajar, dari buku paket boleh, dari bahan ajar yang sudah Bapak berikan minggu lalu boleh, atau saling berdiskusi di antara kelompok. Bapak beri waktu 5 menit ya, silakan. Sudah nak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk langkah berikutnya, dari yang sudah 2 langkah tadi yang Ananda lakukan, yaitu yang pertama membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan mencari sumber belajarnya. Silakan tuangkan kalau tadi pertanyaan Niki tadi apakah dibuat ke dalam tabel atau apa, silakan apa yang Ananda pikirkan silakan tuangkan, apakah ke dalam tabel, apakah ke dalam persamaan, atau dalam bentuk apa, silakan. Bapak beri waktu 5 menit ya, silakan. Sudah nak? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut untuk tahap berikutnya. Kalau berdasarkan apa yang sudah kalian buat tadi, berdasarkan penalaran kalian, sekarang sesuai dengan topik materi kita hari ini yaitu matriks, ya. Coba kalian simpulkan dari hasil penalaran kalian itu apa yang bisa kalian simpulkan untuk sementara ya berdasarkan pemahaman dari kelompok masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut. Sekarang kita saling berbagi ya untuk mengkaji apa yang masing-masing tadi kelompok, pastinya kelompok punya kesimpulan yang berbeda-beda, tapi bisa juga nanti sama. Itu yang akan kita bagikan. Ya. Jadi Bapak akan memilih 2 kelompok untuk presentasi berdasarkan apa yang sudah kalian diskusikan. Jadi Bapak pilih saja kelompok pertama yaitu kelompok Rida dan yang kedua kelompok Abdi. Nanti kelompok yang lain itu memberikan pertanyaan, menanggapi, memberikan saran atau kritik ya. Nanti hasil evaluasi kelompok itu kita jadikan sebagai untuk kesimpulan bersama sebelum nanti di penutup Bapak tayangkan sebagai kesimpulan akhirnya ya. Jadi 2 kelompok Bapak minta, kelompok Rida dan kelompok Abdi. Ayo silakan dari kelompok Rida dulu, apa yang bisa
disimpulkan sementara berdasarkan pemahaman dari kelompok Rida. Silakan. Sebentar, Pak. Kesimpulannya di share aja atau dibaca aja, Pak? Di share aja. Oke, baik. Sebentar ya, Pak. Ya. Yang ini tadi kan, Pak? Ya, itu hasil dari LKPD-nya ya. Atau mungkin tadi kelompok sudah membuat kesimpulan tersendiri di kertas, itu pun nggak apa-apa, Nak, silakan. Sudah Pak, saya buat kesimpulan. Ada Pak, akhir, udah Pak, saya udah Pak. Nah, silakan itu saja yang di-share. Atau saya stop dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Saya coba ya Pak. Saya yang coba Pak. Boleh dari kelompok Rahmi ya, silakan Rahmi. Yang ini ya Pak. Ini yang berdasarkan tadi yang diketahui ini dan langsung dimasukkan ke dalam tabel Pak. Kami langsung ke dalam tabel kayak gini. Nah, jadi kan ada 3 tuh jenis kegiatannya itu. Yang pertama senam, aerobik, yoga. Terus kategorinya anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk senam anak-anak tadi kan ada 10, remajanya 8, senam dewasanya 5. Nih kamu masukkan nih Pak satu-satu sesuai permasalahan tadi. Aerobiknya 12, aerobik yang untuk si remaja tadi 5, aerobik dewasa itu 4 orang. Yoganya yang anak-anak mengikuti ada 15, yoga remaja 16 orang, dan yoga dewasa 10. Nah, ini kan dalam tabel. Kalau dalam matriks seperti yang tadi, yang kemarin itu udah dibuat nih Pak dalam matriknya seperti ini. 10, 8, 5, 12, 5, 4, 15, 16, 14. Jadi ada barisnya 3, kolomnya 3. Nah, seperti itu Pak. Ya. Dari kami itu aja Pak. Mungkin ada tambahan Pak dari kelompok lain Pak. Mau mana tahu salah Pak. Sama kami kayak gitu juga, Pak. Sama Pak. Oh, sama ya. Sama, Pak. Jadi pada dasarnya setiap kelompok membuat 2 tabel dan 2 matriks ya. Iya Pak. Iya Pak. Coba dari kelompok Abdi lah dulu ya. Tadi kelompok Rami belum menyimpulkan. Apa kesimpulan tadi dari yang disajikan dari kelompok Rami? Silakan ditanggapi coba. Dari matrik A sama matrik B Pak, sama-sama mempunyai 3 kolom dan 3 baris Pak. Jumlah elemennya sama-sama 9 Pak. Antara A dan matrik B Pak. Itu kesimpulan dari kami Pak. Kesimpulan dari tanggapan dari kelompok Abdi, kedua matriks mempunyai order yang sama begitu ya? Iya Pak. Nah, dari kelompok lain ada yang bisa menyimpulkan tadi dari yang sudah ditampilkan kelompok Rahmi, apa Saya, yang Pak. bisa disimpulkan lagi selain yang disampaikan tadi Abdi? Saya, Pak. Rida, ya Rida. Kalau dari kelompok saya, Pak, ini kalau yang sudah ditampilkan dari Rahmi tadi, sepertinya matriks yang udah jadi A dan B itu posisinya yang A yang baris jadi kolomnya, yang B yang kolom jadi barisnya gitu, Pak. Oh, coba kelompok Rahmi tampilkan lagi tadi hasil dari kelompok Rahmi. Biar nampak kita sama-sama. Nah, jadi menurut kelompok Rida, kedua matriks ini apa tadi menukarkan elemennya baris. Pak. Nah, elemen pada kalau matriks A yang baris pertama itu di matriks B jadi kolomnya gitu Pak. Jadi kolom pertama. Baris pertama yang di matriks A menjadi kolom pertama di matriks B. Nah, iya. Begitu juga dengan baris kedua dan ketiganya, Pak.
Oh, baris kedua di matriks A menjadi kolom kedua di matriks B, baris ketiga di matriks menjadi. Ya, baik, yang lain ada yang bisa mau menanggapi atau mempunyai pandangan yang sama? Sama, Sama, Pak. Pak. Sama semua, Pak. Sama. Oke, baik. Jadi ternyata hari ini semua kelompok mempunyai pemahaman yang sama dari masalah yang kita sajikan hari ini ya. Oke, Rami boleh di stop. Ya, baik. Bapak melihat tiap kelompok memberikan satu jawaban yang bagus, tapi supaya kita hari ini dapat menyimpulkan lebih baik lagi, lebih dalam, coba kita berlatih dulu untuk satu soal. Ini Bapak berikan satu soal, ya. Coba Bapak berikan 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan. Oke, sudah nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, soal ini sepertinya hampir sama dengan soal tadi permasalahan kita, cuma Bapak konteks barangnya berbeda. Nah, dari dua soal yang sudah kalian dapatkan hari ini, yang pertama tadi dari masalah kontekstual, kemudian dari soal latihan ini, apakah kesimpulannya sama atau sudah ada kesimpulan yang berbeda lagi? Apakah kesimpulan pertama yang kalian dapatkan tadi setelah mendapatkan soal latihan ini ada kesimpulan yang berbeda atau masih sama? Sama, Pak. Masih sama. Baik, kalau masih sama berarti kita dapat membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini yaitu tentang tadi transpose matriks ya. Baik, sebelum kita Bapak bersama-sama dengan Ananda membuat kesimpulan, sekarang silakan kembali ke posisi awal ke bangkunya masing-masing. Oke, kalau sudah kembali ke posisi awal, mari kita simpulkan bersama. Nah, ini yang menjadi materi kita hari ini yaitu tentang transpose matriks ya. Jadi apa yang sudah tadi Ananda kerjakan yaitu langkah pertama membuat tabel, kemudian membuat matriks, dan tadi Ananda menyimpulkan bahwa kedua matriks diperoleh dengan menukarkan baris menjadi kolom dan otomatis kolom menjadi baris. Nah, itulah yang disebut dengan transpose matriks ya. Jadi transpose matriks itu adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Notasinya adalah A pangkat T. Boleh T besar, boleh T kecil. Di situ Ananda bisa lihat contohnya yang A itu adalah 2 baris 3 kolom, maka transposnya adalah menjadi 3 baris 2 kolom. Ya, Ananda juga bisa lihat baris menjadi kolom dan kolom otomatis menjadi baris. Ya, jadi Bapak rasa untuk materi hari ini cukup mudah ya. Nah, di samping kalian Ananda sudah mengenal tentang transpose ini, ada juga sifat-sifat transpose matriks yang perlu Ananda pahami. Jadi ketika nanti ada masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan transpose, Ananda bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan masalah.
ada 4 masalah ini. Kalau Ananda perhatikan keempat sifat-sifat ini mempunyai sifat apa ya, linear namanya, linear ya. Contoh yang pertama ya, matriks A tambah matriks B ditransposkan, itu sama hasilnya dengan transpos matriks A tambah transpos matriks B. Kemudian yang ketiga, matriks A kali matriks B ditransposkan, sama hasilnya dengan transpos matriks A kali transpos matriks B. Dan yang keempat, matriks A dikalikan dengan sebuah skalar, kemudian ditransposkan, hasilnya sama dengan skalar dikali transpos matriks A. Nah, yang jangan sampai lupa, transpos dari transpos matriks akan menjadi matriks asal. Ya. Jadi Ananda nanti dapat menggunakan sifat-sifat transpos ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan transpos. Jadi sampai sini sudah bisa dipahami untuk materi kita hari ini, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah bisa. Ya, kita mengadakan refleksi, ya. Jadi setelah mengenal transpos matriks, apa yang sudah dilakukan atau didapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab apa yang didapatkan hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab, Nak? Transpos matrik, Pak. Ya, Transpos gimana, matrik Rahmi? itu, misalnya kan kalau dari matriks A itu tadi kan barisnya itu berubah jadi kolom, Pak, gitu. Tapi dengan syarat jumlah baris sama kolomnya itu harus sama gitu loh, Pak. Iya, ya. Terus Jadi pembelajaran kelompok hari ini juga menyenangkan gitu, Pak. Jadi enak kalau belajar kelompok kayak gini pakai LKPD, ada medianya juga, Pak. Jadi kita lebih nengok ada yang baru gitu, Pak. iya, iya. Baik, ya. Terima kasih ya, Rahmi ya atas jawabannya. Ya, jadi hari ini kalian sudah mengenal tentang transpos matriks, ya. Di mana sering kalian menjumpai ini, paling khususnya adalah kalau kalian misalnya menemukan tentang jadwal ya. Jadwal itu mau disusun judul barisnya dengan kolomnya ditukar-tukar pun kita dapat membaca jadwal tersebut itu sama maknanya. Ya, kira-kira seperti itulah yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, Bapak memberikan waktu selama 10 menit untuk tes formatif, ya. Seperti biasa, setiap akhir pembelajaran Bapak memberikan tes formatif 2 soal. Ini soal yang pertama, dan ini soal yang kedua. Jadi masing-masing soal 5 menit. Jadi kalau 2 soal ini berarti Bapak berikan waktu selama 10 menit. Silakan dimulai, dikerjakan, nanti hasilnya dikumpulkan, dan nanti kita cocokkan kunci jawabannya bersama-sama. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Pak. Iya, ini tadi jawaban dari tes formatif yang sudah kalian kerjakan. Kira-kira ada yang sama? Ada yang sama tadi? Nggak Ada jalan. ya? Ada ya? Iya, Pak. Sama, Pak. Ya, ya, ya. Oke, baik. Nanti Pak. bisa Bapak lihat lagi di hasil pekerjaan kalian ya. Nah, ini soal untuk dikerjakan di rumah. Kalian kerjakan halaman 25 dari buku paket nomor 1 dan nomor 3. Ya. Iya, Pak. Pak.
Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang determinan. Khususnya nanti adalah yang berorder 2x2. Jadi Bapak berharap Ananda melakukan di rumah membaca buku paket tentang determinan. Oke, selesai. Terima kasih. Akhir dari pembelajaran kita hari ini. Bapak cukup berbahagia karena kalian cukup antusias dan kerjasamanya baik, ya, tanggung jawab dan rasa ingin tahunya cukup besar. Sebagai penutup, Bapak berikan satu kata-kata motivasi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, Nak? Oke, Pak. Iya. Baik, hari ini cukup dulu pembelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak ucapkan juga selamat siang. Yang Selamat Pak. siang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.